Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, buat kalian yang menyaksikan video ini adalah video dokumenter gua yang gue buat. Dan perkenalkan dulu gua, nama gue Nadi Aziz Purnomo. Gue salah satu pelajar di Jogja. Dan ini sudah sekitar 1 bulan gue di rumah. Dan gue udah melewati masa ODP. Dan alhamdulillah nggak positif corona. Walaupun sampai sekarang gue belum periksa ke puskesmas apakah gue mengidap corona atau enggak. Yang pasti ketika gue pulang dari Jogja yang dikatakan di sana sudah zona merah, gue di sini isolasi mandiri dan nggak ada tanda-tanda COVID-19 dan sampai saat ini masih sehat-sehat aja. Dan sedikit cerita nih, ini hari kedua puasa, tepatnya tanggal 26 April, gue buat video ini sebenarnya dari pas hari pertama puasa. Pas hari pertama puasa, gue buat video itu, gue masih di rumah aja, dan gue belum ngecek di luar itu kondisinya seperti apa, apakah rame, ataukah sepi, dan hari keduanya, gue putusin untuk jalan-jalan. Ketika jalan-jalan itu, gue lihat banyak orang di sana. Maksudnya bukan banyak sih, rame aja. Tapi ada juga yang jualan takjil di sana. Dan itu nggak apa-apa. Terus sampai hari ketiganya, gue mutusin juga untuk mengecek di daerah pariwisata, yaitu di salah satu pantai di Kebumen, yaitu namanya Pantai Subuk. Gue berangkat bersama temen gue di sana. Kita pakai sepeda ke sana, dan di jalan yang gue lewatin untuk menuju ke Subuk sangat sepi, tapi masih ada yang lewat di sana. Dan yang mirisnya lagi, yang lewat di sana kalau misalkan pekerja, oke dia, karena dia harus mencari penghidupan di sana. Dan rata-rata orang di desa itu pekerjaannya itu bertani, berkebun, pokoknya harus yang pergi gitu. Dan mereka pun bertani nggak kumpul-kumpul, jadi sangat wajar-wajar aja. Dan yang nggak wajar ini ketika sekolah diliburkan, anak-anak nih nggak punya kegiatan nih di rumah nih. Walaupun ada pembelajaran online, tetapi pembelajaran online itu kan beda dengan orang di sekolah. Orang yang berangkat sekolah aja pulangnya masih main, apalagi ini gitu kan. Jadi singkat cerita, gue udah sampai nih di Subuk. Di Subuk itu ketika pertama kali datang, orang tuh agak masih sepi lah, belum terlalu rame. Terus sampai di sana sekitar jam 5, itu di situ titik terame, orang pada banyak sekali ngabuburit di sana. Karena di sana yang jual lauk seperti bukaan takjil nggak ada sih menurut gua. Cuman mereka di sana itu cuman nggak tahu ya, ingin menikmati suasana atau apa. Yang pastinya gue juga ke sana ingin mengecek itu dan mencari suasana yang pastinya gue. Dan ternyata di sana banyak sekali orang yang libur-liburan di sana. Dan yang menjadi sayang sekali, orang tuh nggak pakai masker. Sedangkan gue sendiri, karena mengikuti anjuran pemerintah, gue juga pakai masker. Dan di sana orang tuh nggak pakai masker. Terus mereka di sana ya biasa-biasa aja, asik-asik aja, nggak ada yang ibaratnya khawatir seperti danger gimana. Karena gue sangat paham sekali, karena maaf aja nih, kita orang desa terbiasa nggak pegang HP kan. Jadi informasi yang masuk nggak terlalu banyak. Ya mungkin ada, tapi cuma di TV aja dan nggak setiap hari kita nonton seperti itu. Jadi yang menjadi sayangkan lagi, di video dokumenter ini, insya Allah akan gue buat sampai hari ke-30 Ramadan. Dan kita nggak tahu ke depannya lagi apakah COVID-19 ini akan menjadi semakin parah ataukah akan menurun grafik itunya. Karena yang menjadi sayang sekali gini, yang namanya virus itu, walaupun gue bukan ahli virus, tapi menurut gue aja nih ya, anggap aja nih gue nggak tahu tapi cuman ya ngehayal aja lah. Jadi gini,
namanya virus itu pasti ada. Sepakat nggak nih? Virus itu pasti ada kan? Sama aja nih, kayak orang sakit. Banyak nggak orang sakit setiap harinya? Banyak. Dan misalkan ini, orang lockdown, stay home, sampai virusnya hilang. Kayaknya nggak mungkin sih. Kayaknya ya. Nggak tahu juga kan. Kayaknya kalau virusnya hilang, nggak mungkin. Nah, yang gue sayangin gini, apakah harus menunggu orang semuanya sehat dulu baru kita bisa normal? Sedangkan ini udah nggak lama bro, ini udah lama. Yang kemarin aja gue lihat di Brazil nih, ya, di Brazil ini mereka sudah melakukan ini aktivitas normal, dan itu gue lihat di ini di berita nasional. Dan sedangkan di daerah gue di Kebumen nih sudah tercatat pasien positif COVID-19 ini sudah 12 orang. 8 diantaranya dalam perawatan dan 2 sembuh dan 2 meninggal dunia. Nah, ini jumlahnya udah agak banyak, dan di sini saya nggak terlalu mengikuti apakah yang menyebabkan orang ini terkena corona. Ada yang satu saya ikutin itu orang Rawakele. Itu dia terkenanya karena katanya dia habis pulang dari luar negeri. Nah itu loh. Jadi ini gini bro, ini terkesan seolah-olah ketika orang tuh keluar gitu dari daerah terus safar kemana, itu seolah-olah dia membawa virus gitu loh. Itu rawan sekali di situ gitu loh. Nah, sedangkan kemarin saya lihat di cerita Untung tuh, namanya Pak siapa kurang tahu juga, dia punya ahli virus corona katanya. Dia menjelaskan katanya virus corona itu lemah. Virus corona itu ketika kena sinar matahari mati gitu katanya. Terus katanya sih, bukan virus corona ini menyebabkan kematian, cuman penyebarannya itu yang perlu diwaspadai. Nah, mungkin seperti itu sih. Ini kondisi tanggal 26 April, ini vlog gue ambil tadi sore, dan malamnya lagi gue buat langsung video ini, dan semoga ini bisa menjadi koreksi kita bersama, dan semoga walaupun kita berpergian tetapi tetap menggunakan masker. Ya walaupun gue bingung, kemarin Deddy Corbuzier bilang orang yang pakai masker, ini beliau sendiri yang bilang di salah satu stasiun televisi, beliau bilang orang yang pakai masker itu harus orang yang sakit. Jadi kalau orang yang nggak sakit, nggak boleh pakai masker. Tapi sekarang, kata Deddy Corbuzier, dibalik, katanya mentah-mentah dilemparin ke mukanya. Semua orang, mau yang sakit, nggak yang sakit, kecil, besar, orang tua yang mau pergi, harus pakai masker. Mungkin seperti itu. Semoga hari ke depan, 45-30, gue juga bisa buat dokumenter ini. Dan semoga aja Kebumen ini baik-baik saja, dan nggak ada orang yang terkena COVID-19 lagi. Yang sudah kena, semoga cepat sembuh. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.